Yesus, Yesus. Segalanya buat kami hari ini. Tanpa Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami ini tidak berarti. Tapi bersama Engkau kami akan melihat segala sesuatu yang spektakuler di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Buat pujian penyembahan ini boleh menjadi sesuatu yang luar biasa buat kami di hadapan-Mu. Buat kami datang membawa hati kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami membuka ruang untuk kesaksian dan kami percaya kesaksian ini boleh menguatkan kami, saudara-saudara kami seiman di tempat ini, dan kami percaya kesaksian ini meninggikan nama-Mu di atas segala-galanya, dan kami percaya kesaksian ini boleh menjadi kekuatan buat kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, apa Kak Putri mungkin mau kasih kesaksian? Ya, oke. Saya buka ya, Kak Putri. Oke, silakan Kak Putri. Salam. Shalom. Nah, puji Tuhan, saya mau bersaksi di sini. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang kami alami selama COVID, di mana kita semua, bukan cuma kita kali ya, kita semua dibatasin, kemana-mana dibatasin, terus di keluarga kami bisa dibilang karena pada kerja di rumah sakit, banyak ibaratnya pikiran-pikiran yang di luar sewajarnya, karena anak-anak pada kerjanya berurusan dengan orang yang sakit. Tapi puji Tuhan, kekhawatiran itu dijawab Tuhan semua. Sampai saat ini kita sehat-sehat semua. Amin. Dan permasalahan yang namanya gopit-gopit di daerah kerja anak-anak tidak, maksudnya tidak ada di situ gitu, dipindah ke rumah sakit lain. Jadi masalahnya nggak begitu, bisa dibilang masalah gopit dari kita terhindar. Dan mudah-mudahan dari kita semua juga, Tuhan jamah kita, biar selalu dilindungi, diberkati semua, gopit jauh dari kita semua. Dan begitu juga dengan keluarga kami, kekompakan dan berkat-berkat Tuhan mengalir, dan kebersamaan makin erat, terlebih-lebih apa aja ya bapaknya di mana-mana ya selalu bikin rusuh, biar kata bapak lebih rusuh daripada anak-anak. Tapi puji Tuhan, akhir-akhir ini bisa dikata mujizat Tuhan sangat luar biasa. Dia diubahkan makin hari, makin bertobat, makin
Mungkin karena doa-doa kita semua ya, Bapaknya sudah ibaratnya yang tadinya tidak mau berdoa, sudah berdoa. Yang tadinya bilang ibaratnya jangan, sekarang jangan lakukan, takut dosa. Ya semoga kedepannya makin baik dan kita juga makin dipimpin Tuhan. Di mana keluarga kami ini sekarang ibaratnya berjalan menuju ke jalan-jalan yang baik. Saya dukung, saya minta doa dari kita semua, biar kami semua terlebih Bapaknya makin hari makin diurapi Tuhan, makin hari biar Tuhan yang ada dalam hatinya, biar bisa memimpin kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Kak Putri untuk kesaksiannya. Jadi kita doa dulu ya sebelum kita masuk firman. Tuhan terima kasih, kami percaya satu orang, satu jiwa di rumah Kak Putri ini boleh dimenangkan. Semua itu kasih karunia yang Kau berikan Tuhan atas kehidupan kami orang-orang percaya. Bahkan kami ini anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan, kesaksian yang sudah Kak Putri berikan ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami percaya setiap orang yang berseru-seru kepada nama-Mu, kami percaya setiap keluarga besar kami juga akan terima janji keselamatan. Saat ini kami mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu, dan kami mau mendengar bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kuasai tempat ruang ibadah Zoom kami, berikan sinyal yang terbaik. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang serba terbatas ini dengan pewahyuan, dengan hikmat datang daripadamu. Dan hamba-Mu ini menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu tepat pada titik sasarannya. Dan hamba-Mu tidak menambahi bahkan tidak mengurangi. Dan kami percaya firman itu boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo kita sama-sama belajar ya untuk firman, sama-sama kita saling memberikan masing-masing semangat ya hari-hari ini. Kita harus saling menopang dalam doa kita untuk sama-sama kita harus berjalan, bahkan berlari untuk sampai pada tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita langsung baca firman, kita buka di Roma 5. Ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita di tempat ini. Roma 5. Roma 5 ayat 1 sampai ayat 11. Oke, saya akan mulai baca ya. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran. Ayat 1, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. 2, oleh Dia kita juga memperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. 3, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8, untuk kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah
oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya. Roma 5 ini perikop dan judulnya hasil pembenaran. Saya akan bahas dulu ya, apa itu pembenaran. Pembenaran ini sama dengan dibenarkan. Apa dibenarkan? Dibenarkan ini adalah sesuatu perkenanan dengan perubahan hubungan Allah dengan orang yang mempercayai Tuhan Yesus. Kenapa kok perkenanan dalam perubahan dalam hubungan Allah dengan orang yang mempercayai Tuhan Yesus? Karena mungkin kita saat ini, bukan mungkin ya, kita pastinya saat ini hidup dalam kasih karunia. Kita hidup di dalam namanya yang kita sudah ditebus lunas di kayu salib setiap dosa kita. Jadi di zaman dulu, pada saat waktu perjanjian lama, banyak sekali Tuhan ini murka terhadap perbuatan manusia. Karena banyak sekali manusia berdosa. Jadi saat ini kita bisa baca di Alkitab itu cerita tentang Nabi Nuh. Hanya satu keluarga itu yang diselamatkan. Semua harus dimusnahkan. Jadi satu keluarga itu Sodom dan Gomora. Seperti itu terus kehidupan. Tuhan habiskan, tapi ada satu kehidupan yang diselamatkan untuk boleh menyambung setiap keturunan. Seperti itu di Perjanjian Baru. Sampai terjadinya berdirinya seorang raja untuk Israel. Baru Tuhan berhenti. Tetapi Tuhan tetap masih ada murka. Saat kita punya dosa, kita mau masuk ke tatanya Tuhan, kita harus korbankan lembu. Seperti masuk pada Tuhan, kita harus korbankan korban sembelihan untuk membakar, korban bakaran untuk Tuhan. Setiap mau masuk ke hadirat Tuhan, mau setiap apa yang kita lakukan, kita di Perjanjian Lama seperti itu. Kita melakukan itu seperti rutinitas. Korban bakaran penghapus dosa itu yang harus kita lakukan. Nah, dibenarkan adalah perkenanan perubahan hubungan Allah dengan orang yang mempercayai Yesus Kristus. Berarti dibenarkan ini dalam Perjanjian Baru, kita hidup karena kita sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Jadi tidak ada namanya korban sembelihan, korban bakaran di hadapan Tuhan saat kita datang ke hadirat Tuhan. Memang harus ada korban bakaran, tapi korban bakaran ini Tuhan mau berikan buat kita, Tuhan mau beri supaya kita memberikan hati saat kita datang sama Tuhan. Tuhan tidak minta yang aneh. Kalau saat ini kita mau bilang, waduh kalau Tuhan kayak seperti yang di Perjanjian Lama, harus mengorbankan kambing domba, mungkin domba ya. Lah kalau mereka yang tidak punya uang, gimana mau membeli domba untuk setiap dosa yang kita lakukan. Tapi di Perjanjian Baru, semua itu sudah tidak berlaku. Jadi datang ke Tuhan membawa hati. Dibenarkan berarti perkenanan dalam perubahan hubungan Allah dengan orang yang mempercayai Tuhan Yesus. Atau dibenarkan berarti juga menerima Tuhan Yesus yang telah disalibkan untuk menebus dosa kita dan percaya kepadanya. Ini dibenarkan. Hasil pembenaran. Dan dibenarkan ini sama dengan kasih karunia. Ini yang mau saya bahas. Dibenarkan sama dengan kasih karunia. Maka tema malam ini saya akan berikan kasih karunia Tuhan. Ini yang saya akan berikan. Tema hari ini, malam ini, firman Tuhan saya berikan kasih karunia Tuhan. Dibenarkan sama dengan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia ini tidak pantas untuk menerima. Jadi sebetulnya kita ini tidak pantas untuk terima kasih karunia dari Tuhan. Karena terlalu banyak dosa kita. Kita ini tidak layak. Tetapi karena kita dibenarkan, itu, maka kita menerima kasih karunia. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia ini tidak pantas untuk menerimanya. Jadi kasih karunia-Nya adalah sesuatu ya pemberian Tuhan kepada kita anak-anaknya untuk kita dilayakkan, untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan. Tanpa kasih karunia ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kasih karunia ini kita pasti yang namanya hidup penuh dengan dosa. Tapi dengan kasih karunia ini kita akan mengalami yang namanya satu perubahan dalam kehidupan kita. Karena tidak semua orang diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Tidak semua orang.
Kenapa kok saya katakan tidak semua orang diberikan kasih karunia oleh Tuhan? Kalau hari ini kita mau lihat, kita mau nginjili saudara kita mungkin dari seberang. Kalau dia tidak diberikan kasih karunia oleh Tuhan, apa dia bisa dengan lidah mengaku Tuhan itu Yesus? Tapi kalau ada kasih karunia dari Tuhan Yesus, maka dengan lidah pun dia bisa mengaku bahwa Tuhan ini adalah Tuhan. Tuhan ini adalah juru selamat. Kasih karunia ini bisa diambil oleh Tuhan dan bisa diberikan oleh orang lain. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena kasih karunia ini adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan buat kita supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa kok Tuhan bisa ngambil? Karena kasih karunia ini sesuatu yang berharga. Sesuatu yang harus kita gunakan dengan baik. Sesuatu yang berharga yang kita harus gunakan dengan baik, itu seperti misalnya, ini saudara, mungkin hari ini kita punya HP ya, kita ada namanya WA, kita ada namanya Instagram, kita punya segala aplikasi dalam WA ini. Tetapi aplikasi dalam WA ini, HP ya, aplikasi dalam HP ini, kita butuh yang namanya kita bisa menggunakan aplikasi dalam HP ini. Semua aplikasi itu harus bisa kita gunakan. Supaya apa? Supaya mempermudah kita dalam komunikasi, mungkin mempermudah kita dalam hubungan bisnis atau segala sesuatunya. Nah, dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan kasihkan kasih karunia itu. Tuhan kasih karunia itu sudah diberikan dalam kehidupan kita sejak kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat-Nya. Apa yang Tuhan berikan kasih karunia dalam kehidupan kita ini? Seperti iman, seperti hikmat, seperti pewahyuan, dan lain-lainnya. Tinggal gimana cara kita menggunakannya dalam kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau beritahukan di tempat ini buat kita. Kasih karunia ini sudah diberikan dalam kehidupan kita sejak kita dipanggil Tuhan menjadi umat-Nya. Ya, seperti iman, seperti hikmat, pewahyuan, dan lain-lain. Dan tinggal cara kita untuk menggunakan dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita menggunakan kasih karunia Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Seringkali kita bingung dengan keadaan. Seringkali kita mengeluh. Padahal Tuhan sudah berikan iman dalam kasih karunia ini berbicara juga iman ya. Tuhan sudah berikan iman untuk kita berjalan. Untuk dengan iman ini kita bisa melewati setiap badai. Kasih karunia ini juga berbicara apa? Hikmat yang Tuhan berikan saat menghadapi badai. Kasih karunia ini juga berbicara apa? Pewahyuan. Apa pewahyuan? Saat kita baca firman, kita butuh pewahyuan yang datang daripada Tuhan untuk memberitahu kemana jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Jadi saya cuma mau katakan, jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan hari ini buat kita. Kalau kita punya HP yang canggih, misalnya iPhone 10 atau iPhone 11, lah kita harus bisa menguasai aplikasi itu untuk menggunakan HP itu sesuai dengan maksudnya HP yang canggih itu kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau HP-nya bagus, HP-nya harga luar biasa, HP-nya mahal, tapi kita gaptek menggunakan itu semuanya, maka kita semua itu akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Sama dengan kasih karunia yang Tuhan berikan juga pada kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik, semua itu juga sia-sia dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sudah sediakan ya semua ini dalam kehidupan kita. Ayo langsung kita buka ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Nah, hasil pembenaran dalam Roma 5 ini mengajarkan kita bagaimana caranya kita menghargai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, poin pertama, bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Kenapa kok harus bersyukur? Kenapa kok harus ucapan syukur yang harus keluar dari perkataan kita? Kenapa? Karena kita ini seorang Kristen. Jarang mengucap syukur. Jarang sekali. Hanya taunya mengeluh dan menuntut. Tapi dari ucapan syukur ini, sebetulnya menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Tanpa kasih karunia ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita harus bersyukur. Bersyukur kenapa? Bersyukur karena Tuhan memilih kita.
Memilih kita dari sekian banyak ini, kita orang yang dipilih Tuhan untuk diberikan kasih karunia Tuhan. Bagaimana seorang Kristen harus mengucap syukur. Bagaimana seorang Kristen harus menerima kasih karunia dari Allah. Seorang Kristen harus mengucap syukur karena menerima kasih karunia dari Allah. Melalui apa? Melalui bentuk hati. Bentuk hati ini berbicara apa? Menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Melalui apa? Melalui hidup yang takut akan Tuhan. Ada hidup yang takut akan Tuhan. Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan dalam rumah tangga kita. Dan melakukan yang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini ucapan syukur yang Tuhan mau. Ucapan syukur yang Tuhan mau harus ada hidup takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Seringkali kita hidup tidak punya rasa takut akan Tuhan. Kita Kristen, tapi masih melakukan banyak dosa. Waduh Tuhan, walaupun sekarang saya sudah dibaptis, sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah melakukan banyak hal pelayanan dan apa dan itu, tetapi kehidupan kita ini seenak kita. Kenapa kok saya katakan seenak kita? Besok berdosa, kita hari ini bertobat. Besok berdosa, hari ini bertobat. Kasih karunia ini tidak bisa dipermainkan. Kenapa kok saya katakan kasih karunia ini nggak bisa dipermainkan? Kasih karunia ini bisa diambil sama Tuhan, juga bisa diberikan sama orang lain. Nah, gunakan kasih karunia ini dengan baik-baik dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Kita ini seorang Kristen. Kita diberikan kasih karunia, tetapi kita harus menggunakannya dengan baik-baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa hidup seenaknya kita. Besok pagi berbuat dosa, sorenya bertobat. Pagi dosa, sorenya bertobat. Tidak. Hidup takut akan Tuhan, itu yang terpenting. Kalau ada hidup takut akan Tuhan, berarti kita tidak menggunakan kasih karunia ini seenak kita ya. Itu yang dinamakan hidup takut akan Tuhan. Bersyukur dalam ucapan, bersyukur apapun yang Tuhan berikan buat kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita hari-hari ini. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau, bagaimana cara kita menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Poin kedua yang mau saya berikan, jangan lari dari panggilan Tuhan ini. Dan selesaikan pertandinganmu dengan baik. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan ini kadang-kadang apa sih? Tuhan mau panggil kita dengan suatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin rencana Tuhan untuk membuat kita jadi sesuatu yang luar biasa atau spektakuler. Panggilan Tuhan ini apa? Panggilan Tuhan ini memenuhi tujuan unik dalam kehidupan atau pelayanan kita ya. Untuk menemukan tujuan yang lebih besar daripada sekedar hidup untuk diri sendiri. Ini panggilan Tuhan. Jadi jangan lari dari panggilan Tuhan. Seringkali kita ini mau lari dari panggilan Tuhan karena apa? Panggilan Tuhan itu tidak enak buat kita. Karena kita tidak bisa menikmati apa yang menjadi keinginan hati kita hari ini. Panggilan Tuhan ini berbicara melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi panggilan Tuhan ini memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan maupun pelayanan kita. Menemukan tujuan yang lebih besar. Tuhan melakukan sesuatu yang besar daripada sekedar hidup untuk diri sendiri loh. Berarti kita ini harus hidup berdampak dan berbuah untuk sekitarnya. Ini yang Tuhan maksud. Selesaikan pertandinganmu dengan baik. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Selesaikan segala sesuatunya. Apa yang hari ini kamu alami, apa yang hari ini kita alami, apa yang hari ini kita jalani. Kita harus selesaikan semua itu pertandingan itu dengan baik. Seperti prajurit yang tidak mementingkan kepentingannya, hanya berjalan sesuai dengan perintah komandannya. Ini yang harus saya mau berikan. Selesaikan pertandinganmu dengan baik. Saat kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, kita juga akan memperoleh yang namanya mahkota kehidupan dalam kehidupan kita. Ayo, saya percaya kita semua ini dipilih Tuhan untuk menikmati, untuk memiliki kasih karunia Tuhan. Tapi bagaimana caranya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita? Bersyukur. Hiduplah dengan takut akan Tuhan hari ini.
Hidup takut dengan Tuhan tidak membuat kasih karunia itu sia-sia dalam kehidupan kita. Tapi membuat kasih karunia ini sesuatu yang mahal harganya, yang harus kita lakukan, harus kita pergunakan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Suatu kelimpahan dalam kehidupan kita. Kenapa kok saya katakan suatu kelimpahan dalam kehidupan kita? Kalau kita mau lihat di kisah Alkitab, satu kisah raja saat mengadakan perjamuan, dia mengundang siapa? Tamu-tamu yang dikenal hari-hari ini. Tamu yang dikenal itu menolak raja itu karena alasannya baru buka ladang lah, atau dia tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya, atau apapun. Sampai raja itu berkata apa? Sama penjaga, sama prajuritnya, berkata, sudah undang siapa yang di jalanan itu, masukkan semua di pestaku harus penuh. Nah itulah Tuhan. Raja ini siapa? Raja ini Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus sudah mengundang kita masuk dalam perjamuannya. Tuhan Yesus sudah memberikan kasih karunia-Nya buat kita. Supaya kita ini bisa menikmati sehidangan, semeja dengan Tuhan Yesus. Seringkali kita menggunakan kasih karunia ini tidak maksimal. Karena apa? Keinginan daging kita yang membuat kita banyak jatuh dalam dosa. Kasih karunia yang Tuhan berikan, jangan pernah sia-siakan. Jangan mempertaruhkan kasih karunia ini dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan memberikan, itu adalah sesuatu yang mahal buat kita. Tanpa kasih karunia ini, kita nggak bisa datang sama Tuhan hari ini. Cuma bawa hati. Pasti seperti perjanjian lama. Kita harus korbankan domba. Mungkin domba, korban sembelihan domba yang harus kita bakar. Harus. Lah, saya cuma mau katakan, kalau di perjanjian lama, itu orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang kaya. Lah kalau kita hanya cangkokan Yahudi, kita mungkin ada di posisi yang keuangan yang enggak pas. Mungkin ada yang di bawah, di tengah, atau di atas. Lah kalau kita mengorbankan yang namanya domba, kita enggak mampu pasti. Berarti Tuhan enggak adil dong. Tuhan adil. Karena apa? Kalau orang enggak punya, pasti enggak bisa mengorbankan domba. Karena butuh yang namanya uang. Tapi hari ini, Tuhan berikan kasih karunia ini cuma-cuma. Kita datang sama Tuhan, kasih korban bakaran berupa paha hati kita. Jangan siakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Maksimalkan kasih karunia ini dalam kehidupan kita. Pergunakan dengan baik hari-hari ini. Maupun sampai dalam kehidupan kita, sampai kita menyelesaikan pertandingan kita. Karena Tuhan tahu, tanpa kasih karunia, kita semua pasti binasa. Kenapa kok saya katakan binasa? Karena tidak ada. Karena kasih karunia diberikan. Karena apa? Karena kasih karunia ini adalah pemberian Allah kepada manusia. Padahal kita tahu, saudara-saudara, kita ini tidak pantas yang terima nama yang kasih karunia. Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Tapi Tuhan begitu menyayangi kita. Tuhan tidak mau umatnya binasa. Maka dia korbankan anaknya yang tunggal. Datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Untuk memperbaiki hubungan kita bersama dia. Ini kasih karunia. Ayo, pergunakan kasih karunia ini dalam kehidupan kita. Hargai kasih karunia ini. Tetap berjalan dengan kehendak Tuhan. Bersyukur. Bersyukur dalam arti kasih karunia ini. Hidup takut akan Tuhan. Harus ada dalam kehidupan kita. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Selesaikan pertandinganmu dengan baik. Sampai mahkota kehidupan kita dapat. Karena kita tidak pernah tahu hari-hari ini yang kita kerjakan. Memang semuanya tidak kelihatan. Tapi kita akan tahu saat kita ada di surga. Bersama-sama apa yang kita kerjakan ini semua akan kelihatan. Ayo, tanggalkan semuanya. Percaya kita ini adalah orang yang dipilih untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Seberapa berat bebanmu hari ini, percayalah. Saat kita menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ini akan mengantar kita di dalam kelimpahan dalam kehidupan kita. Ayo kita sama-sama berdoa, kita sama-sama datang menyembah Tuhan, kita menyerahkan beban pergumulan kita percaya hari ini Tuhan akan selesaikan buat kita. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih Tuhan, apapun yang hari-hari ini kami kerjakan, maupun yang kami lakukan,
kami boleh menyenangkan Engkau. Tuhan, terima kasih Kau sudah memilih kami, memberikan kasih karunia buat kami untuk boleh hidup bersamamu, sehidangan, semeja makan bersamamu. Hari ini Tuhan, kami mau menanggalkan manusia lama kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan lagi kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biar kami berjalan dengan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk mengurus kami semua dan kuasa darah-Mu. Tuhan, biar firman ini boleh terpatri dalam loh hati kami yang paling dalam. Kami percaya hari ini kasih karunia yang terbesar kami sudah terima dalam kehidupan kami. Bahwa kami adalah orang pilihan-Mu. Masalah kami boleh ada, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Karena Tuhan kami yang besar akan menyelesaikan setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengurus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih. Besar pengorbananmu bagiku, berlalu darahmu dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pilih.